Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Islami. Di kuis hari ini berkonsepkan teka-teki pertanyaan tentang Al-Quran. Kamu sudah siap? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teka-teki yang pertama. Ada berapa juz di dalam Al-Quran? A. 33 juz, B. 31 juz, C. 30 juz, D. 32 juz. Jawaban yang benar C. 30 juz. Teka-teki yang kedua. Ada berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? A. 6.236 ayat, B. 6.396 ayat, C. 6.444 ayat, D. 6.229 ayat. Jawaban yang benar A. 6.236 ayat. Teka-teki yang ketiga. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? A. 112 surat, B. 144 surat, C. 111 surat, D. 114 surat. Jawaban yang benar D. 114 surat. Teka-teki yang keempat. Siapakah Nabi yang mendapatkan wahyu berupa kitab Al-Quran? A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Musa alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Daud alaihissalam. Jawaban yang benar A. Nabi Muhammad SAW. Teka-teki Islam kali ini menebak sebuah surah dalam Al-Quran yang pastinya mudah untuk dijawab dan pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah apakah ini? Surah Al-Ikhlas. Berikutnya, menebak artinya per ayat. Qul huwallahu ahad. Apakah artinya? Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Berikutnya ayat kedua dari surah Al-Ikhlas. Allahus samad. Apakah artinya? Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Berikutnya ayat ketiga dari surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Apakah artinya? Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Berikutnya ayat keempat dari surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah artinya? Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Berikutnya, apa sajakah keutamaan dari surah Al-Ikhlas?
Bicara tentang Al-Quran, tentu tidak akan lengkap kalau kita tidak menyinggung soal keutamaannya. Ada banyak hadis yang menyebutkan berbagai macam keutamaan membaca Al-Quran, mulai dari kebaikan di dunia hingga di akhirat, mulai dari petunjuk hingga obat, bahkan akan mendapatkan pertolongan di akhirat, hingga pahala yang berlipat ganda. Tapi masih ada saja orang-orang yang ogah-ogahan membaca Al-Quran. Membacanya hanya ketika ada waktu luang, tak pernah berusaha meluangkan waktu untuk membacanya. Al-Quran dibuka hanya ketika sedang sedih atau sedang terpuruk. Saat senang, mereka melupakannya. Bahkan ada yang membaca Al-Quran sekali setahun pada Ramadan saja. Padahal, jika saja semua umat muslim tahu, setiap surah punya keunggulan masing-masing. Di antara 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, terdapat satu surah yang jika dibaca ternyata punya keutamaan luar biasa. Tak lain adalah Qul-Hu, atau juga dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Surah Makkiyah ini memang hanya punya 4 ayat, tapi jika dibaca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung membayar utang-utang kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota Madinah. Kemudian lewatlah orang-orang yang sedang menggotong jenazah. Rasulullah SAW pun menanyakan apakah jenazah punya utang atau tidak. Para pengangkut jenazah pun mengiyakan. Rasulullah SAW menolak menyelatkan orang itu. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah mengutus Jibril untuk menyamar jadi manusia. Lalu Jibril melunasi utang orang itu. Segeralah kamu menyelatkannya. Sungguh orang itu telah diampuni. Jibril kemudian menambahkan bahwa siapapun yang ikut menyelatkan orang itu, maka dosa-dosanya ikut diampuni. Kedatangan Jibril membawa kabar kemuliaan jenazah itu mengusik rasa penasaran Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau bertanya, "Wahai Jibril saudaraku, atas dasar apa orang itu meraih kemuliaan?" Jibril pun menjelaskan kalau orang tersebut selama hidup di dunia membaca Qul-Hu setiap hari sebanyak 100 kali. Bagi yang belum tahu, surah Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian kepadanya. Janji lain yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang rutin mengamalkan surah Al-Ikhlas adalah mengirimkan puluhan ribu malaikat untuk ikut menyelatkan jenazahnya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Sesungguhnya itu Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya sebanyak 70.000 malaikat untuk menyelatinya." Banyak yang penasaran, amalan apa yang sudah dilakukan Muawiyah semasa hidup sehingga para malaikat diutus untuk menyelatkannya. Ternyata Muawiyah semasa hidupnya rajin membaca Qul-Hu di setiap waktu dan setiap kegiatannya. Manfaat lain yang bisa langsung kita rasakan dengan membaca Qul-Hu sebanyak 100 kali adalah dijauhkan dari gangguan setan saat tidur. Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW lewat kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya, apabila Nabi SAW ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau sedikit meludah pada waktunya sambil membaca surah Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan sebanyak 3 kali. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian berisi hukum-hukum, sepertiga bagian lainnya isinya janji dan ancaman, dan sepertiga bagian lagi berisi nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, membaca surah Al-Ikhlas adalah pahalanya sebanding dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW, Abu Sa'id radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang laki-laki yang membaca Al-Ikhlas berulang-ulang. Besoknya, ia kemudian menanyakan kepada sang Nabi. Lalu Nabi SAW menjawab, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan lainnya. Surah Al-Ikhlas
memang sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Tapi bukan berarti mencukupi dari membaca sepertiga Al-Quran yang sesungguhnya. Sederhananya seperti ini. Misalnya ada seseorang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, maka ia tidak cukup membaca Al-Ikhlas untuk menggugurkan nazarnya. Surah Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan posisi surah-surah lainnya. Sebanding, belum tentu bisa saling menggantikan. Siapa sih yang tidak mau rezeki lancar dan mengalir deras? Ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan agar rezeki bisa semulus jalan tol adalah mengamalkan surah Al-Ikhlas. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW memberinya saran. Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang tersebut pun tanpa ragu mengamalkannya. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rezeki yang berlimpah sampai tetangga-tetangganya pun kecipratan rezeki. Manfaat lain dari membaca Al-Ikhlas adalah dosa-dosa kita akan diampuni. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mihjan bil Adru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW masuk ke masjid dan mendapati seseorang yang telah selesai sholat dan sedang bertasyahud. Orang itu berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengelengnya sebanyak 3 kali. Membaca surah Al-Ikhlas juga akan membuat doa kita mudah dikabulkan. Semua orang pasti mau semua hajatnya terpenuhi, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita membaca surah yang masuk dalam kelompok trikul ini. Buraidah bin Al-Husyab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap umat muslim pasti menginginkan masuk surga di akhirat kelak. Semasa hidup pun berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Namun ternyata ada amalan yang bisa membuat kita dengan mudah masuk surga, yaitu dengan membaca 100 kali surah Al-Ikhlas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku datang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Sahabat beriman, surah Al-Ikhlas hanyalah satu bagian dari Al-Quran yang punya banyak manfaat bagi kita umat muslim yang membaca, menghafalkan, dan mengulang-ulangnya. Sebagian masalah hidup sepertinya bisa teratasi dengan surah Al-Ikhlas. Makanya, hendaknya kita memperbanyak membacanya dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.